Halo, perkenalkan nama saya Syawari, mahasiswi Universitas Negeri Makassar jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi manajemen. Pertama-tama, yuk kita cari tahu apa sih pengertian dari System Development atau pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau System Development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaharui atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama yang dapat berupa yang pertama yaitu ketidakberesan. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ketidakberesan ini dapat berupa seperti kecurangan yang disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data yang menjadi kurang terjamin. Yang kedua yaitu kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin. Yang ketiga yaitu tidak efisiennya operasi, dan yang keempat yaitu tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru. Karena adanya perubahan ini, maka menyebabkan sistem yang lama tidak efektif lagi, sehingga sistem yang lama sudah tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan sistem. Yang pertama yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua yaitu sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga yaitu semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Yang keempat, investigasi yang terbaik harus bernilai. Yang kelima, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keenam, tahap kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang ketujuh, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang kedelapan, jangan takut membatalkan proyek. Dan yang kesembilan, yaitu dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Selanjutnya yaitu materi tentang proses pengembangan sistem. Dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan-peningkatan di sistem yang baru. Peningkatan-peningkatan ini berhubungan dengan pieces, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu performa atau kinerja. Peningkatan terhadap kinerja atau hasil kerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput dan response time. Throughput adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Response time adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu informasi. Peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga yaitu ekonomi, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Yang keempat yaitu pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi atau memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi. Yang kelima yaitu efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda dengan ekonomis. Bila ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan, efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut dari outputnya dibagi dengan inputnya. Yang keenam yaitu service atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Selanjutnya yaitu siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem informasi, kita mengenal adanya siklus sistem informasi. Pada perkembangan selanjutnya, banyak profesional sistem informasi yang mengatakan bahwa siklus sistem informasi ini sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan diganti kedudukannya dengan diperkenalkannya teknik-teknik dan metode pengembangan sistem informasi yang baru. Sedangkan sebagian lain mengatakan bahwa siklus sistem informasi masih tetap ada dan kebenarannya dilengkapi dengan adanya teknik dan metode lainnya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari terminologi yang digunakan di atas atau dari materi sebelumnya. Yang pertama yaitu siklus atau life cycle. Dalam hal ini siklus sistem informasi adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi tanpa memperhatikan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkannya. Yang kedua yaitu adalah teknik. Adalah pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Yang ketiga yaitu metodologi adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup langkah-langkah tugas dari masing-masing tahapan, aturan yang harus dijalankan oleh individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas, standar kualitas dan pelaksanaan dari masing-masing tugas, teknik-teknik pengembangan yang digunakan untuk masing-masing tugas ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh pengembang. Berikut adalah beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik terstruktur, yaitu pendekatan formasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu SDLC. SDLC adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali berkembang. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. SDLC juga merupakan alat untuk manajemen proyek yang bisa digunakan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengontrol proses pengembangan sistem informasi. Selanjutnya yaitu penyebab kegagalan pengembangan sistem. Yang pertama yaitu kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem. Yang ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya. Yang keempat, adanya kerusakan dan kesalah rancangan. Yang kelima, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. Yang keenam, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Dan yang ketujuh yaitu implementasi yang dilaksanakan kurang baik. Keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Ada beberapa alasan pentingnya keterlibatan user dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi menurut Damodaran 2002, yaitu yang pertama yaitu kebutuhan user. Sistem tersebut harus bisa menyerap kebutuhan user dan yang tidak mengetahui kebutuhan user adalah user sendiri, sehingga keterlibatannya dalam pengembangan sistem informasi akan meningkatkan tingkat keberhasilan pengembangan sistem informasi. Yang kedua yaitu pengetahuan akan kondisi lokal. Pemahaman terhadap lingkungan di mana sistem informasi akan diterapkan perlu dimiliki oleh perancang sistem informasi. Dan untuk memperoleh pengetahuan tersebut, perancang sistem meminta bantuan user yang menguasai kondisi lingkungan tempat bekerja. Yang ketiga yaitu keengganan untuk berubah. Yang keempat, user merasa terancam. Dan yang kelima yaitu meningkatkan alam demokrasi. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.